Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kita di channel Fakultas Hukum Universitas Asahan. Di sini kembali lagi bersama saya, host yaitu adalah Muhammad Fadli Al-SMS. Di sini saya akan membawakan sesi serasehan peran pramuka dalam pendidikan karakter di era digital saat ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya waktu. Di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya sesi serasehan dengan tema peran pramuka dalam pendidikan karakter. Kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang amat sangat hebat. Nah, jadi narasumber kita ini merupakan Pamong Saka Wirakartika dan sekaligus salah satu aktor penting dalam pergerakan pramuka Kabupaten Asahan. Mari kita sambut Kak Agus Irwanto. Ya, halo Kakak, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Nah, Kak, ini kan kita bakal membahas nih Kak tentang peran pramuka dalam pendidikan karakter. Jadi boleh dong Kak di sini Kakak untuk memberikan materi seputar tentang peran pramuka dalam pendidikan karakter. Baik, terima kasih Kak Fadil. Hari ini kita berbicara tentang peran pramuka dalam pendidikan karakter, terutama anak bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Saya akan ucapkan dulu salam kepada semuanya tentang bagaimana salam pramuka itu sendiri. Siap. Salam pramuka. Salam pramuka. Salam. Salam pramuka. Salam. Dari sini kita juga tahu Kak Fadil ya. Untuk salam itu kan udah dibagi menjadi 3 bagian. Satu, salam hormat, salam janji, ya kan? Dan salam biasa. Yang tadi kita sampaikan tadi adalah salam janji, salam biasa, yang dimana penghormatan kepada rekan-rekannya sendiri, kepada pembinanya. Ini adalah bentuk penghormatan. Kalau definisi penghormatan itu sendiri, Fadil ya, penghargaan terhadap seseorang atas kemampuan dia, usia dia, jadi tidak berharap kepada suatu penghormatan yang lebih. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah penghormatan kepada salam penghormatan, salam atau dibilang salam hormat kalau orang pramuka bilang. Itu bentuk penghormatan kepada kepala negara, bendera merah putih, wajib bendera merah putih kan gitu. Terus jenazah tentara yang meninggal dalam keadaan perang, terus duta-duta besar negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga itu adalah salam janji, yaitu janji sendiri terhadap pramuka itu. Kami jadi pandumu, seperti yang dinyanyikan tadi, ya kan, dalam himne pramuka. Artinya apa? Pramuka sendiri punya janji sebagai manusia Pancasila. Salam ini salah satunya, 3 salam ini kalau diimplementasikan, diterapkan dalam kegiatan di dalam kehidupan kita sehari-hari, inilah pengembangan karakter tadi. Pengembangan karakter. Karena apa? Hormat, salam dengan bagaimana mengucapkan salam itu dalam gerakan pramuka adalah dengan mengangkat tangan, memberikan penghormatan kepada Fadil. Sopan santunnya juga ada di situ. Sopan santunnya ada di situ, saling menghormati yang muda sama yang tua. Di situ dia. Dan ini salam penghormat ini kan dengan sejarahnya gerakan pramuka yang sekarang usianya 166 tahun sejak didirikan oleh Pandu Dunia Bapak Lord Bowden Powell. Indonesia cukup gerakan pramuka itu cukup memberikan arti yang luas terhadap bangsa ini, termasuk perjuangan bangsa Indonesia.
Makanya itu di dalam gerakan pramuka ada 4 pilar Kak Fadil. 4 pilar itu ya. Yang satu kalau kita bahasa Indonesia kan, ya kan, belajar sambil belajar untuk mengetahui, belajar untuk melaksanakan, learning to do katanya, ya kan. Saya nggak pandai juga bahasa Inggris ya kan. Sedang belajar untuk bersama, artinya hidup berkelompok Pak Fadil. Terus belajar menjadi seseorang. Itu 4 pilar yang dimiliki oleh pramuka yang tidak semua organisasi itu memiliki. Nah ini kelebihannya. Nah, yang tidak semua organisasi memiliki. Yang kedua ditunjang dengan jalur pendidikannya, sistem pendidikannya, yaitu informal, formal, non formal, ya kan? Informal itu di lingkungan keluarga, di lingkungan keluarga. Sedangkan formal itu di lingkungan sekolah. Kalau kita fakultas, ya kalau kita fakultas. Non formal di alam terbuka. Itulah 3 pilar atau jalur pendidikan dalam gerakan pramuka. Dengan sistem metodik kepramukaan. Satu Adil yang tadi sebagai pembinaan karakter, ada adik juga yang sebagai anggota gerakan pramuka, yaitu paling mendasar iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu paling mendasar. Iman yang ditonjolkan dulu. Nggak ada yang nggak ditonjolkan kecuali iman. Pasti iman kepada Tuhan. Karena kita negara beragama Kak Fadil. Yang peduli kepada bangsanya. Bangsa lagi, ya kan? Bangsa dinomor satukan, baru sesama, ya kan? Baru peduli kepada alam. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah peduli terhadap diri sendiri. Open kalau orang bahasa Jawa, ya kan? Peduli terhadap diri sendiri. Bagaimana dia harus penuh arti bagi dirinya, bagi lingkungan, dan bagi masyarakat. Makanya itu peran pramuka ini dituntut di sini. Jadi setiap anggota pramuka itu ada. Kalau saya itu memberikan motivasi mana adik itu anggota pramuka itu, jadilah dirimu yang diperhitungkan. Ya. Maksudnya gimana tuh Kak? Ya diperhitungkan, tapi jangan selalu dihitung. Jadilah intan ditumpukan pasir. Jadilah emas ditumpukan besi-besi. Artinya apa? Gerakan pramuka harus bisa menyesuaikan dengan lingkungannya dan berarti bagi lingkungannya sesuai dengan kiasan dasarnya. Lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Dari akar sampai daun sangat berguna. Sangat berguna. Dicampakkan ke laut, Kak Fadil tahu ada pohon tunas kelapa di laut tumbuh. Pernah? Belum pernah. Wah, ini pernah pengalaman kakak waktu di Papua, tumbuh Kak Fadil. Tumbuh. Di dalam air tumbuh itu Kak? Tumbuh. Apalagi di daratan kan gitu. Nah itu. Terus taat kepada kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka itu ada 10. Salah satu yang pertama juga takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dasar dharma ya? Dasar dharma Kak Fadil. 10 dharma yang harus dipegang teguh oleh seorang anggota pramuka. Jadi untuk pembinaan karakter gerakan pramuka ini memang tidak kita pungkiri Kak Fadil, itu dari tadi kan pendahuluan. Tidak kita pungkiri bahwa pramuka ini memberikan sumbangsi terlalu besar juga terhadap perkembangan perjuangan bangsa Indonesia. Apalagi saat ini juga dibutuhkan generasi muda kita yang berkarakter tadi. Nyambung juga sama tema kita. Udah jelas Kak, kayak gitu. Makanya bangsa ini kedepannya kita nggak tahu. Kalau kita tidak peduli terhadap perkembangan karakter anak bangsa ini. Kira-kira seperti itu Kak Fadil. Mungkin ada Kak Fadil. Nah gini Kak, jadi kan kita ini sebagai mahasiswa nih Kak nih. Jadi itu kan ada anggapan kalau sekarang itu pramuka itu kurang menarik gitu Kak. Jadi itu kira-kira bagaimana tuh cara kita untuk menanggulanginya? Bisa kasih mungkin saran juga kepada audiens yang ada di sini gitu Kak. Ya, memang pramuka itu sebagian orang tidak menarik, apalagi bagi golongan mahasiswa. Saya yakin itu.
Saya yakin. Makanya Kuartir Nasional juga mengeluarkan sampai buku juknis tersendiri, pedoman kepramukaan di perguruan tinggi. Wah, ini untuk menampung aspirasi dari adik-adik dari pramuka mahasiswa. Nah, bagaimana menyingkapi ini? Kita ikuti alur cerita dari adik-adik mahasiswa sendiri. Artinya apa? Tidak fleksibel. Pramuka itu harus juga monoton. Biasanya kan pikiran adik-adik itu PBB, Morse, Simapur, ya kan? Iya. Tali temali. Tetapi sebetulnya Kak Fadil, itu adalah suatu filosofi. Kalau kita mengenal, makanya ada pepatah juga, nggak kenal maka nggak sayang gitu. Oh ya jelas. Betul. Makanya sampai saat ini juga saya masih sayang, masih cinta terhadap pramuka. Mulai saya mengikuti kegiatan pramuka tahun 92 ya, mulai penggalang itu sampai saat ini karena itu cinta itu. Nah untuk meningkatkan kepedulian atau meningkatkan rasa ingin tahu atau meningkatkan kecintaan mahasiswa ini Fakultas Pramuka di Fakultas Tinggi, itu kita harus mampu berinovasi dan berinovatif. Berarti mampu beradaptasi. Bagus itu, sesuai dengan perkembangan zaman. Nanti kakak bisa juga memfasilitasi Dewan Racana, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Saya pernah komunikasi pada waktu itu di sini juga. Ini Fakultas Hukum ini cukup menaungi organisasi-organisasi yang ada di UNA ini. Banyak, termasuk ada PMR, ada Pramuka, ya kan? Ada yang bahasa Inggris itu klub bahasa Inggris, ya kan? English Club. Itu cukup luar biasa. Saya kemarin waktu diskusi sama adik-adik. Lah ini tolong diwadahi pramuka sebagai kegiatan alam terbuka ini juga. Gitu loh. Karena pengalaman mereka di alam terbuka juga di masyarakat kemungkinan besar masih belum ada. Kemungkinan besar. Bagaimana mensosialisasikan itu buat latihan gabungan. Buat latihan gabungan yang berhubungan dengan masyarakat. Dampaknya Kak Fadil, adik-adik bisa bersosialisasi kepada masyarakat. Betul. Yang kedua, menerapkan ilmunya di dalam masyarakat, ya kan? Yang ketiga, membesarkan nama fakultas paling inti. Jadi fakultas bisa terkenal di lingkungan kita ataupun di luar nasional dengan sebagai tujuan tadi yang dimaksud tadi, ingin membesarkan fakultas hukum sampai ke ranah nasional, sampai orang Jawa pun sampai kenari, kan itu suatu program yang luar biasa. Bayangkan itu, Jawa gudangnya ilmu bisa belajar hukum di sini, kan luar biasa itu. Iya, luar biasa itu Fadil. Itu harus kita dukung. Bagaimana teknisnya? Kemarin saya punya ide. Bagaimana kalau kita melaksanakan pelatihan atau sosialisasi ataupun latihan gabungan manajemen penanggulangan bencana? Wah, bagus tuh Kak. Jadi ini kan masyarakat kita juga sekitar Asahan ini juga perlu diberikan pengetahuan tentang manajemen penanggulangan bencana dan bagaimana kalau terjadi bencana itu terjadi, bagaimana langkah-langkahnya. Itu dinaungi pramuka. Kerjanya pramuka di lapangan apa, PMR apa, yang klub bahasa Inggris, mana tahu ada relawan yang dari luar negeri, ya kan? Kita simulasikan, ada relawan dari luar negeri, mereka mau memberikan bantuan, mereka mau jadi relawan untuk di lingkungan bencana. Bagaimana komunikasinya? Ya tim klub bahasa Inggris kan? Terus yang bagian informasi bagaimana mengekspos kegiatan ini? Ya diekspos. Memberikan kayak resonansi justisia. Iya tadi, memberikan komen-komen terhadap tentang kegiatan-kegiatan, ibaratnya penyiaran langsung. Betul. Jadi masyarakat juga di situ juga kita kembangkan juga, kita kasih tahu pengetahuan itu. Di samping kita memberikan pengetahuan tentang manajemen penanggulangan bencana. Wah ini kalau dilaksanakan latihan gabungan ini dalam satu desa, mungkin luar biasa hasilnya nih. Kira-kira itu Kak Fadil. Jadi pramuka cukup memberikan andil dalam pembinaan karakter berbangsa dan bernegara ini. Nah seputar yang kakak bilang tadi nih Kak, tadi kan kakak bilang punya andil nih di negara kita ini. Kalau kita seperti yang kita ketahui sekarang ini Kak,
kalau kita lihat di kisaran inilah ada yang namanya gangster-gangster nih Kak. Itu kan mereka kayak buat kenakalan remaja gitu Kak. Kan itu kayak nggak sesuai di dalam pendidikan karakter dan nggak sesuai juga dengan dasar dharma kita Kak. Nah itu kira-kira apa peran pramuka tuh Kak di situ? Kalau untuk membantu mungkin? Ya, jadi pada saat ini kita sering mendengar geng-geng motor, kenakalan anak remaja di tingkat SLTA maupun kuliah. Ini kita juga harus jeli Kak Fadil. Kita nggak bisa memvonis mereka langsung mereka jahat, tidak. Mereka nakal, tidak. Kita juga harus kembali ke belakang. Kita ingat 2 tahun sampai 3 tahun kita ditempa COVID. Oh iya, 3 tahun. Kita harus jujur aja. Sedangkan kegiatan sekolah formal maupun non formal hampir tidak terlaksana itu melalui daring, apalagi organisasi-organisasi yang berhubungan dengan karakter pramuka, OSIS, OSIM atau kemahasiswaan BEM kan nyaris tidak dilaksanakan. Di sini tidak tertanamkan karakter-karakter berorganisasi, terutama karakter-karakter yang cinta terhadap bangsa dan negara tadi. Dan anak-anak Pak ini saat ini sebetulnya ingin mencari jati dirinya, mencari jati dirinya. Lah inilah peran pramuka ini harus sensitif, terutama dalam lingkungan organisasi kita sendiri dulu, ya kan? Berarti kita benah dulu organisasi. Di dalam kita sendiri kita harus sensitif di sini. Bagaimana menciptakan kelompok-kelompok kegiatan yang sifatnya untuk menghindari. Menghindari pergaulan mereka di luar dengan orang-orang tidak dipertanggungjawabkan, tidak mempunyai tanggung jawab. Kalau saya yakin Kak Fadil, kalau adik-adik ini terutama mahasiswa itu kan cerdas juga, dia tidak mungkin terprovokasi, apalagi namanya mahasiswa ya kan, betul. Itu tidak mungkin terprovokasi dengan sendirinya. Pasti ada orang-orang pihak-pihak luar yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan dia sendiri, memancing gitu ya? Untuk memanfaatkan kepentingan dia sendiri. Apa kepentingannya kita nggak tahu. Makanya itu juga pergaulan juga harus diperhatikan. Bayangkan Kak Fadil, 1 jam aja Kak Fadil bersama anak-anak pramuka. Kalau 100 orang, udah 100 orang Kak Fadil selamatkan mereka. Dari apa? Pergaulan bebas. Ya, betul. Narkoba jelas 1 jam aja Pak Fadil. Nah, itu luar biasa. Jadi disitulah peran kita juga ya? Peran kita itu juga harus mengetahui perkembangan yang ada di lingkungan kita. Ini harus punya gebrakan apa ini? Harus apa yang saya laksanakan? Wah, pemuda kok seperti ini. Ini biasanya pelopornya pramuka ini. Iya. Inovasi dan inovatifnya terlalu tinggi. Salah satunya kegiatan seperti ini. Nah, kalau ini juga lebih nanti ditingkatkan, membaca permintaan dari golongan remaja, kita buat event seperti ini, waduh luar biasa. Jadi seperti itu Kak Rodin. Iya Kak. Nah jadi tadi itu pertanyaan dari saya nih Kak. Nah selanjutnya kita nanya nih sama para audiens nih, mungkin ada yang mau bertanya kepada Kak Agus. Nah kepada audiens dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Perkenalkan kakak, nama saya Muhammad Zurya Priyansa. Mohon izin, saya ingin bertanya. Kita pramuka, mau itu siaga, penggalang, ataupun penegak, mempunyai TKK yang dimana TKK ada 3 golongan, Purwa, Madya, dan Utama. Nah, dalam TKK pengamanan kampung atau desa yang berlambang kentongan, menurut kakak Agus, apakah seorang pramuka sudah melakukan tugasnya berdasarkan TKK tersebut secara kondusif? Dan apabila dia anggap cuek, anggap remeh terhadap TKK yang sudah diembannya, apakah akan mendapatkan sanksi dari ambalannya? Terima kasih. Terima kasih Kak Juri. Kita berbicara masalah tanda kecakapan khusus. Kak Fadil, tanda kecakapan khusus itu adalah salah satu bentuk sistem pendidikan dalam gerakan pramuka. Jadi
adik-adik itu dari mulai siaga nggak ada nih. Kalau yang ditanyakan sama Kak Zuri nggak ada untuk pengamanan kampung. Yang ada penggalang, penegak dan pandega. Jadi ini adalah bentuk pendidikannya. Kita memberikan reward, penghargaan kepada adik. Jadi ini bentuk penghargaan, ya, bentuk penghargaan dengan melalui ujian, yaitu namanya syarat kecakapan khusus. Yang dimana kalau lulus syarat kecakapan khusus ini akan diberikan reward atau tanda, ya kan, bahwa kamu lulus. Wah, itulah Kak, namanya pramuka kan, pasti semuanya ingin adik-adik itu ingin dihargai kan gitu. Itulah penghargaannya. Bentuk kalau tingkat purwa itu bulatan kecil, madya itu kotak bentuknya. Kalau yang utama itu bentuknya segi lima. Yang dimaksud dengan pertanyaan Kak Zuhri tadi tentang pengamanan kampung, itu kan yang dimaksud dalam syarat kecakapan khusus tadi, bagaimana peran pramuka itu ikut andil terjun dalam pengamanan kampung. Contoh kecil, adik-adik untuk tingkat penggalang mungkin, adik-adik kita sekarang nyari SKK pengamanan kampung. Bagaimana Kak? Satu, bagaimana kalau kentongan itu hitungannya satu-satu? Apa itu tandanya apa Dek? Yang kedua kentongannya 2-1. Yang ketiga kentongannya bunyinya berurutan. Apa itu? Itu bisa melalui wawancara sama adik-adik. Berarti nanti setiap kentongan itu ada tandanya. Ada tandanya Kak Fadil. Jadi itu salah satu bentuknya. Dan Lord Baden-Powell juga tidak mengajarkan kita harus biasanya kalau kita di sini kan minta SKU harus berdiri tegak kan gitu. Hormat, salam kepada kakak-kakaknya itu boleh sih. Itu tergantung pembinaan karakter kakak-kakaknya, maksud dan tujuannya ya kan. Tapi kita fleksibel aja. Kalau kita berbicara seperti ini bisa aja. Kak Fadil, coba saya tanya untuk kentongan satu-satu itu apa? Wah, Kakak Jawil, Kak Fadil menjawab, udah bisa saya kasih. Jadi seperti itu Kak. Ya. Untuk penegak, golongan penegak memang wajib. Kalau untuk golongan penggalat tidak diwajibkan ikut dalam kegiatan pengamanan kampung. Tapi kalau untuk penegak dan pandega harus ikut. Dan kalaupun sudah ikut melaksanakan pengamanan kampung atau jaga pos kamling di situ, sudah diberikan tanda penghargaan, yaitu berupa TKK. Kalaupun tidak melaksanakan, tidak dikenakan sanksi. Tidak ada sanksi yang dapat memberatkan atau memberikan itu TKK yang didapatkan dilepas. Tidak. Karena apa? Ingat pramuka wadah pendidikan. Semua kegiatan di pramuka ini sebagai alat, bukan tujuan. Tadi yang diberikan Pak Dekan bukan tujuan, tidak, alat. Sebagai alat pendidikannya aja. Seperti itu Kak Zuhri ya. Jadi tidak ada sanksi jika seseorang itu sudah menempuh tanda kecakapan khusus tidak dilaksanakan, tidak. Cuma kita sebagai pembina harus memberikan motivasi bahwa TKK yang didapatkan itu kalau bisa harus diamalkan, dilaksanakan. Itulah yang diminta oleh Trisatya sama Dasa Dharma Kak Fadil. Jadi pramuka itu berperan aktif di dalam masyarakat tadi, sehingga tadi kesannya masyarakat juga tadi tuh berdaya guna. Pramuka itu ya, bisa ikut serta dalam membangun masyarakat seperti yang dituangkan dalam janjinya Trisatya, ikut serta membangun masyarakat. Itu untuk golongan pandega sama penegak. Kalau penggalang udah beda lagi, mempersiapkan diri Kak Fadil, mempersiapkan diri. Makanya itu kan tadi sesuai dengan 4 pilar tadi, ya kan, sedang belajar untuk hidup bersama bermasyarakat. Berarti yang penggalang ini masih belajar lagi. Menempa ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau sudah lulus dari situ melalui jenjang penegak dan pandega, itulah dia belajar untuk menjadi pemimpin, menjadi calon ini yang sesuai dengan apa potensi yang di dalam dirinya ada. Seperti itu.
Kira-kira seperti itu Kak Juri ya. Baik Kak, tadi udah dari organisasi pramuka nih yang nanya. Mungkin dari pemenang lomba nih, ada yang mau nanya ke Kak Agus? Ya, boleh silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwan Iqbal Azari, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, jurusan Ilmu Politik. Izin Bapak Dekan dan Ibu. Ya, saya di sini menjadi pemenang juara 2 lomba poster dalam kegiatan Sembagi Arotola Competition. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Kak Agus, di mana tentang pendidikan karakter setiap tahunnya itu bisa berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana relevansi pramuka dalam menjadi peran penting dalam pendidikan karakter di dunia kalau sekarang udah 5.0 gitu ya Kak ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi pertanyaan saya seperti itu Kak, karena setiap tahunnya ini dari ganti ketua beda lagi, dari ganti ketua beda lagi, dan tidak ada yang menjadi poin penting dalam penyelesaian pendidikan karakter tersebut Kak. Ya, terima kasih, sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Sofyan. Wah, ini lumayan Bagus ini. ya. Ini terukur ini. Pertanyaan terarah dan terukur ini. Baik Kak Sofyan, pertanyaannya bagaimana peran pramuka itu ini kayaknya suatu pemantauan ini kayaknya. Karena selama ini pergerakan pramuka juga dipantau. Karena di sini Kak Sofyan itu melihat pembinaan karakter setiap tahun itu berubah, ya kan Kak ya? Sesuai dengan kepemimpinannya gitu ya. Sebetulnya tidak Kak. Kita Islam, ya kan? Kita agama Islam kita ya, untuk beragama Islam. Yang jahat itu orangnya atau Islamnya Kak? Orangnya. Ya sudah. Al-Qur'annya jahat gak? Enggak kan? Sudah. Dari sini udah bisa kita lihat. Pramuka itu dari berdirinya kepanduan, ya kan, dari kepanduan dengan di SK-kan 238 tahun 1961 dan dinyanyikanlah penciptanya himne pramuka, penciptanya Haji Mutahar. Ingat Haji Mutahar seorang Habib Kak, seorang Habib keturunan Rasul itu. Iya. Kan luar biasa itu kan. Betul, Jadi dari sini Kak Sofyan, saya berharap kita semua juga berharap tidak terlalu mengikuti dari susunan organisasi atau manajemen kepemimpinan organisasi yang tiap tahun, setiap 5 tahun berubah. Tapi kita sebagai pandu-pandu Indonesia yang memang dasarnya kita seorang pandu, ya kan? Kita menganut kepada dasar dharma dan trisatyaja. Itu kita amalkan, dan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga gerakan pramuka itu sebagai patokan. Karakter berubah-ubah. Karakter apa? Ya namanya manusia, ya kan, pasti punya karakter. Tapi kita berpedoman, kalau Islam berpedoman pada Al-Quran aja dulu sama Al-Hadis, insya Allah selamat. Nah, pramuka kalau berpedoman pada anggaran dasar rumah tangga gerakan pramuka, insya Allah selamat dia sebagai pandu-pandu Indonesia Kak. Apalagi dengan prinsip metode kepramukaan tadi, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu harus Kak. Lah kalau seorang pandu tidak mengamalkan itu gimana? Azan gitaran dia, ya kan? Azan nyanyi-nyanyi dia. Pada waktu sholat Isya azan pentas seni. Mana pembinaan karakternya? Di mana Kak pembinaan karakternya? Inilah kita sebagai pandu-pandu muda juga harus bisa memberikan masukan kalau itu terjadi di lapangan gitu. Gampang itu Kak, kalau itu pasti tahu ya kan? Betul. Itu terus peduli kepada dirinya sendiri, peduli kepada diri sendiri, bangsa dan negara. Ini gimana nih? Arahnya kemana Bapak ini? Arahnya kemana? Kalau kegiatan seperti ini merusak generasi bangsa, itu cukup membahayakan. Saya harus merubah sistemnya. Sistem enggak? Sistem yang dirubah, bukan polanya. Jadi seperti itu. Kita harus masuk ke sistem itu sendiri dan memperbanyak pengetahuan tentang berbangsa dan bernegara. Tapi tetap
bertakwa ke Tuhan Yang Maha Esa, itu pondasi Kak. Kalau saya sebagai pembina pramuka itu pondasi. Apalagi tadi kejujuran juga di atas segalanya tadi kan. Berarti tetap berdasarkan sama dasar dharma juga ya. Jelas Kak, itu. Makanya 10 dharma itu Kak Fadil kalau kita laksanakan benar, waduh luar biasa kita. Luar biasa. Ada apa di dasar dharma ini? Ada apa di dasar dharma ini? Kalau boleh kita kupas lebih lanjut lagi, nanti ada waktunya kita kupas satu-satu dasar dharma itu. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Di Al-Quran ada Kak Adil? Ada di Al-Quran Kak Fadil. Ini luar biasa Kak Fadil. Ya kan? Jadi seperti itu Kak Sofyan, jangan mengikuti kepemimpinan organisasi yang pada saat itu. Kemungkinan besar yang duduk pada saat itu tidak tepat orangnya. Makanya pernah saya dengar itu seperti ini, dudukan permasalahan itu kepada yang ahlinya. Kalau tidak ahli akan rusak. Tunggulah kehancurannya. Itu Kak Fadil, ya kan? Jadi kita harus seperti itu, kira-kira. Kemudian tadi Kak, kan ada tentang relevansi tadi Kak Sofyan nanya ya. Relevansi di zaman 5.0. Kan kalau di zaman 5.0 ini semuanya udah pakai gadget nih Kak. Iya, pakai HP gitu. Kemudian kan ada kayak cyberbullying dan lain sebagainya. Apakah itu juga bisa menjadikan seperti dasar dharma tadi itu jadi peran dalam pendidikan karakter gitu? Bisa Kak, kita memang harus mengikuti tadi seperti yang Kak saya bilang, kita pramuka itu harus inovasi dan inovatif ya, mengikuti perkembangan zaman. Nggak boleh kita kembali kepada zaman yang dulu. Zaman sekarang sudah berubah gitu. Saya juga gitu, harus mengikuti zaman 4.0 ini kan. Semua teknologi. Bagaimana peran pramuka dalam mensosialisasikan kepramukaan ini dalam teknologi ini? Gitu. Kalau teknologi HP ini banyak mudaratnya, ya sudah kita hilangkan. Yang baik kita amalkan. Nah, jadi seperti itu. Gak semua kita manusia sosial Kak Fadil. Iya betul. Kita manusia sosial. Pasti ada segi buruk dan baiknya. Pasti ada segi buruk yang baiknya. Gak mungkin kita nengok ke kejadian di luar kita palingkan. Ya kan? Gak mungkin. Pasti kita lihat kan. Tapi kita harus memanage ataupun menyekat mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat bagi bangsa, ya kan, bagi dirinya dan bagi lingkungannya. Jadi alat komunikasi ini sekarang bukan hal yang aneh saat ini Kak Fadil. Malah pramuka sekarang harus punya inovasi-inovasi bagaimana pramuka ini dikembangkan dalam kegiatan di alam terbuka ini ataupun bisa dilihat oleh masyarakat sampai anak-anak kecil, anak besar, orang tua, seperti moto Presiden Soekarno pada waktu ulang tahun Hari Pramuka pertama di Jakarta itu. Gaungkan gerakan pramuka sampai ke desa-desa sehingga mereka dengan bangga anak gembala sapi meneriakkan, saya bangga menjadi pramuka Indonesia. Nah, melalui apa sekarang? Ini Pak Fadil, melalui teknologi yang saat ini. Salah satunya seperti ini Kak Fadil. Salah satunya seperti ini. Jadi adik-adik juga mengerti. Oh pramuka itu seperti ini ya. Kegiatannya seperti ini. Berarti nggak PBB aja ya, nggak tali temali aja. Oh menyenangkan rupanya. Karena kegiatan pramuka kan menarik dan menyenangkan. Betul. Itu Kak Fadil. Kira-kira seperti itu Kak Sofyan. Satu lagi. Mungkin dari audiens ada yang mau bertanya, satu orang lagi. Silakan Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Kakanda, kalau saya sederhana sebenarnya. Setiap ada sesuatu yang dibentuk pasti diiringi dengan lambang, logo atau simbol. Saya masih ingat betul ketika guru saya di SD menyampaikan tentang kenapa lambang pramuka dipilih dari kelapa tadi. Hanya dua yang saya ingat. Pertama adalah
konon waktu itu satu-satunya tumbuhan yang semuanya berguna adalah kelapa. Itu yang pernah saya sampaikan, yang saya dengar. Yang kedua, tumbuhan yang bisa menjulang tinggi adalah kelapa. Yang mampu menahan angin kencang adalah kelapa. Jadi artinya seorang peraja muda karana wajib hukumnya punya cita-cita yang tinggi. Jadi pada diri dia penuh manfaat. Dibayangkan kelapa, tidak ada yang tidak bermanfaat. Daun mudanya bisa pembungkus ketupat, lidinya sudah tua bisa menjadi sapu, batang pokoknya bisa menjadi jembatan dan seterusnya. Sampai digambarkan tidak ada satupun yang tak bermanfaat dari kelapa. Nah, ingin saya minta penjelasan lebih dalam lagi dari tokoh pramuka kita ini pada adik saya menjelaskan filosofi atau landasan berpikir pemilihan logo dan lambang pramuka. Terima kasih. Terima kasih. Wah, ini luar biasa nih Kak, mengupas kembali untuk menguatkan cita-cita adik-adik, tujuan adik-adik masuk pramuka. Memang betul Kak Kadil ya. Sama dengan ini Kak Kadil, penyerahan hadiah sebagai Aruntala. Saya coba tadi buka Opensos juga belajar kan. Rupanya artinya luar biasa Kak Kadil. Kalau di sini seseorang yang memiliki cita-cita tinggi dan mulia seperti rembulan, waduh. Iya, betul sekali. Betul ya? Iya, betul. Kenapa kok nggak matahari aja? Kan gitu ibaratnya kan? Iya. Jadi saya ambil intisarinya di sini berarti mempunyai cita-cita tinggi sehingga pada waktu nanti jadi manusia yang sudah dibutuhkan oleh negara dan bangsa, mereka bisa mengayomi, peneduh kayaknya. Kayaknya seperti ini. Luar biasa mengambil tema ini. Jadi untuk logo, lambang dan simbol gerakan pramuka ini memang cukup panjang sejarahnya Kak Fadil. Sehingga final mengerucut yang diciptakan oleh sesepuh gerakan pramuka, seorang wartawan. Wartawan Mbak Fadil. Wartawan kan banyak pengetahuannya nih. Banyak. Yaitu Kak Sunarjo Atmodipuro. Yaitu ada sihol tunas kelapa, ya lambangnya sihol tunas kelapa. Ada artinya bayangan tunas kelapa. Itu memang punya arti yang cukup mendalam, Wadil. Mulai dari tadi dijelaskan juga, mulai dari akar sampai ujung pohon sangat berguna kepada masyarakat. Sehingga artinya tadi adik-adik yang nantinya terjun ke masyarakat, ini ada lagi sebelum mengarah ke situ. Ya, apa tuh Kak? 3 bina, sistem pendidikan pramuka, bina diri, bina organisasi, dan bina masyarakat. Waduh. Wah iya Wadil, ini kalau dilaksanakan semuanya, adik-adik gerakan pramuka tadi akan mencapai target yang seperti yang saya bilangkan tadi. Mereka bukan jadi manusia yang dihitung, tapi mereka manusia yang diperhitungkan. Wah, luar biasa kan Wadil? Mantap sekali. Ya, berikan tepuk tangannya. Kembali kepada logo tadi, sesuai dengan sejarah gerakan pramuka, itulah cita-cita Kak Sunarjo Atmodipuro. Bagaimana adik-adik itu menjiwai tentang arti dan kiasan dari lambang itu sendiri. Mempunyai akar pondasi yang kuat, akarnya kan tumbuh yang kokoh, berarti kan jiwa. Jiwa yang diminta, fisik yang kuat, terus buahnya bermanfaat. Kalau udah belajar mempunyai komitmen yang kuat, mempunyai hasil yang kuat, yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Buahnya inilah nanti hasilnya. Buah inilah hasilnya, yang akan diterapkan kepada masyarakat. Apa hasilnya? Sekarang kalau nanamnya jelek, hasilnya pasti jelek. Gitu. Karena kekokohan, kekuatan pohonnya dengan hasil yang kuat, mereka anak pramuka tidak bisa digoyang, Pak Madir. Tidak bisa digoyang. Kuat dia Kak. Kuat dia, kokoh. Apapun yang mereka punya prinsip yang melanggar atau yang tidak sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, berbangsa dan negara, bangsa Indonesia, mereka akan tolak. Wah, itu karakter. Kembali lagi Kak Fadil tadi itu. Kami jadi pandumu,
kami Pramuka Indonesia manusia Pancasila. Pancasila. Dasarnya Kak Fadil. 5 dasar lagi. Kita utek-utek di situ. Pramuka ini, iya. Pramuka ini tidak lepas dari berbangsa dan bertanah air. Pancasila. Kak Fadil ingat sejarah. Organisasi apa di Republik ini yang mencetuskan bahwa dia manusia Pancasila pertama kali? Boleh lihat Kak Fadil, Pramuka Kak Fadil. Pramuka lah pencetus. Pencetusnya organisasi ini yang mengikrarkan dia sebagai manusia Pancasila. 60 Kak Fadil. Tahun 60. Manusia Pancasila. Kalau kita ingat cashback balik kan tentang sejarah penumpasan gerakan 30 PKI. 5 tahun usianya, betul nggak? Iya, betul. Berarti lebih tua kita, betul nggak? Iya kan sebagai manusia Iya, lebih tua Pancasila. 5 tahun gitu ya. Iya, lebih tua dari kita gitu. Jadi seperti itu. Lambang ini diharapkan bisa menjiwai adik-adik berdaya guna sehingga tepat guna kepada masyarakat. Punya artinya masing-masing itu. Nah, seperti itu kira-kira Kak Fadil. Nah, terima kasih. Wah, bagus sekali ya teman-teman. Kemudian terakhir nih Kak, mungkin Kakak bisa memberikan motivasi nih kepada kawan-kawan kita, kakak-kakak kita yang sudah menang tadi nih Kak. Waduh, luar biasa nih ya. Iya. Saya mengutip dari ini kata-kata mutiara dari seorang tokoh. Saya coba buka dulu. Kemudian di sini saya ingin ingatkan kembali lagi untuk jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya di channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Asahan. Dengan like dan subscribe-nya itu akan membuat kami makin semangat untuk membuat konten-konten yang menarik setiap harinya. Ini Kak Fadil, dapat ya? Saya akan berikan motivasi untuk adik-adik. Saya kutip memang kata-katanya seperti ini, yang berhubungan dengan karakter. Perhatikan pikiran Anda karena itu menjadi kata-kata. Hati-hati dengan ucapan Anda karena mereka akan menjadi nyata. Perhatikan tindakan Anda karena mereka menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan Anda karena mereka menjadi karakter Anda. Dan perhatikan karakter Anda itu untuk itu menjadi takdir Anda. Apa yang kita pikirkan kita menjadi. Ayah saya selalu mengatakan itu, ini dan itu. Dan saya pikir saya baik-baik saja. Margaret siapa ini? Margaret Thatcher. Saya ambil dari situ. Terima kasih. Waduh. Terima kasih kepada Kak Agus Irwanto yang telah memberikan motivasi kepada kita semua. Kemudian dengan berakhirnya materi yang disampaikan oleh Kak Agus Irwanto, maka berakhirlah sesi serasehan dengan tema peran pramuka dalam pendidikan karakter. Di sini saya Muhammad Fadli Alza selaku moderator undur diri. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Janartika.